Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Bapak Ibu serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun and selamat malam. Malam ini Aki akan cerita tentang silaturahmi Aki di kota Bekasi. Alhamdulillah atas prakarsa Ibu Ika, Ibu Kepala DPPKB Kota Bekasi yang baru pindah 2 bulan yang lalu dari Disnaker. Dan juga ada Ibu Kabin, Ibu Dokter, aduh lupa namanya. Pokoknya Ibu Dokter yang pindahan dari Dinas Kesehatan ke Dinas DPPKB. 2 ini cukup serius, berjuang dan hebat dua-duanya. Serikandi itu dibantu oleh Ibu Rosmini. Orang kader lama ya, kader DPPKB lama, tua-tua keladi. Beliau mengharapkan adanya suatu persepsi yang sama kembali. Karena beliau merasakan Ibu Kabin ini di kesehatan itu sebetulnya tahu pekerjaan KB, tapi tidak tahu dalam-dalamnya. Demikian juga sebaliknya, setelah menjadi orang KB katanya juga tahu orang kesehatan tidak paham tentang kekabean. Karena itu Aki diminta bersilaturahmi, ternyata di Hotel Horizon Bekasi dengan jumlah peserta 150 orang, pengelola puskesmas se-Kota Bekasi, terdiri para dokter, bidan, dan lain sebagainya. Hanya saja 96% dari peserta itu adalah perempuan. Setelah Aki ngobrol-ngobrol, ternyata memang betul bahwa kita sudah lama jarang ngobrol yang esensi-esensinya. Bekerjanya jalan, hasilnya dianggap bagus ya. Jadi begitu, tapi hati kita esensinya arahnya kemana ini tidak penting rupanya menurut dari obrolan-obrolan yang ada. Contoh, kawan-kawan kita itu juga belum paham bahwa arah dari program KB dengan pengendalian penduduk itu kita akan menurunkan TFR, kita akan menurunkan CBR, kita akan mencapai PTP, penduduk tanpa pertumbuhan yang diawali dengan PTS tahun 2020. Sehingga begitu dijelaskan 2050 kita mudah-mudahan bisa mencapai PTP, penduduk tanpa pertumbuhan mereka agak tercengang karena hal-hal yang seperti itu baru terdengar. Yang kedua, si bapak ini atau bapak-bapak, ibu-ibu ini dia itu diminta supaya kreatif. Karena tugas KIE bukan hanya tugas BKKBN, tapi kita bersama. Terutama setelah masuk ke KIE individu dan konseling. Aki jelaskan bahwa 4 jenis KIE yang kita suka pakai: masa, kelompok, individu, konseling. Kalau KIE masa dan kelompok yang begitu hingar-bingar, biarlah kita serahkan. Dan sekarang itu sudah terbatas dengan media sosial. Tapi KIE kelompok dan individu itu adalah masuk ranahnya ibu-ibu bidan. Terutama konseling. Karena konseling itu pemahaman. Aki ulangi lagi bahwa
KIE masa untuk kecenderungan, KIE kelompok untuk kesepakatan, KIE individu untuk perubahan sikap, dan konseling adalah untuk pemahaman. Nah, itu yang dijelaskan. Kemudian beberapa lagi yang kita ceritakan pada saat itu adalah kenapa kita itu perlu gizi sekarang, stunting yang begitu besar. Kita jelaskan bahwa stunting bukan penyakit, tapi stunting adalah perilaku yang kurang baik di dalam membangun dasar-dasar manusia pada usia-usia rentan yang kemudian berakibat pada sesuatu yang tidak kita harapkan, yaitu stunting. Kita jelaskan stunting itu adalah kita laksanakan sejak tahun 1978 dengan income generating. Mereka juga baru paham bahwa pembagian tugas dari dulu itu malah sekarang jadi agak sedikit tidak serasi lagi. Dulu kita kan pemantauan penggerakan itu bagian BKKBN, pemulihan pengobatan itu kesehatan, pengadaan pangan dan lain sebagainya itu adalah Departemen Pertanian, Departemen Peternakan dan lain sebagainya. Juga Aki uraikan 4 kelemahan di stunting itu. 1, tidak terjangkau dan terbinanya sasaran. 2, kalau ada masalah tidak tuntas. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lemah. Dan keempat adalah SKDN tidak dalam posisi sama dalam 100%. itu ramai sekali ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian juga bagaimana postpartum program. Postpartum program kita harapkan semuanya jadi peserta KB. Kenapa harus jadi peserta KB? Karena itu adalah yang disebut KB murni. Kalau konversi, pindahan dan lain sebagainya, itu kan tidak disebut KB baru. KB baru itu adalah di postpartum program. Dengan dulu kita kewajiban 3 kali mendatangi ibu hamil. Pada 3 bulan pertama kita cerita tentang kependudukan, kita cerita tentang NKKBS. 6 bulan kita datang lagi mengarahkan kontrasepsi ya dan pemakaian yang lainnya. Dan 9 bulan menuju ke rumah sakit atau ke klinik dia mau melahirkan, kita bekali dengan pemantapan berkabin. Bila perlu kita berikan kan kontrasepsinya. Nah, itulah yang kita sampaikan dulu. Mereka banyak yang betul-betul baru mengenal kembali gitu ya. Karena banyak yang kelahirannya 80, kelahiran 90. Ini harus regenerasi. Terima kasih Bu Kabin, terima kasih Bu Ika ya. Ini benar-benar luar biasa. Nah, Aki bilang bahwa ini harus nyambung. Dari NKKBS nyambung ke keluarga sejahtera, dari keluarga sejahtera nyambung kepada keluarga berkualitas. Jangan sampai paham pengertiannya aja juga banyak yang tidak tahu tuh. Syukur alhamdulillah seperti ini kita dipertemukan. Dan setelah itu karena kita kemas bagaimana KIE kita itu, kata Ibu Atik Sartika, Kabin K3 Cianjur, Aki kalau berbicara itu kan kita itu menjadi pertama, ilmu dapat, bahagia dapat. Karena kemasan itulah tidak terasa 1,5 jam kita bercanda, tapi sebetulnya menanamkan kembali ingatan-ingatan yang sudah kita agak sedikit semberawut dan putus-putus. Akhirnya setelah keluar dari ruangan, tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan itu adalah dari ibu-ibu yang bidgo katanya. Bidgo itu bukan bidan koordinator, bidan kolot. Bagus sekali, tajam sekali. Kembali pemikirannya. Kenapa BPJS itu tidak dibatasi anak 2? Sampai begitu. Kenapa kita tidak ada komitmen bahwa kita tentang kontrasepsi dengan puskesmas, dengan bidan swasta dan dokter swasta. Seperti dulu ada KB perusahaan. Itu pemikiran-pemikiran dari yang orang tua. Dari yang muda belum memberikan komentar pada saat itu. Yang penting setelah datang keluar, Aki diminta beberapa nomor HP oleh beberapa orang. Berarti beliau-beliau ingin menyambungkan kembali silaturahmi. Alhamdulillah. Semangat Bu Ika. Semangat Bu Kabin. Ini
sudah mulai, karena di sana memang akhir tahun juga ada pemberian anggaran dari Balit Bangda atau apa namanya, Aki tidak tahu, atau dari Bappedalam semacam itu, untuk menggeprak kembali khususnya tentang stunting. Jadi sekali lagi, bagaimana yang 4 stunting tidak berhasil ini kita kembangkan sekarang. Maka dari itu Aki berikan contoh-contoh inovasi yang berada di Posyandu, yang berada di masyarakat, terutama sekarang dengan TPK. Insya Allah Aki juga akan diundang dalam pertemuan dengan para TPK se-Kota Bekasi, tidak tahu berapa hari. Insya Allah nanti sore atau besok sore Aki akan berada lagi di Bekasi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.